Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan membahas suatu judul yang sangat monumental, yaitu Rapture atau Catch Up, atau dalam bahasa Indonesia diangkat. Dan seperti biasanya kita akan meneruskan seri pengetahuan tentang akhir zaman. Dan topik ini mengapa saya katakan monumental? Oleh karena saat ini di Amerika Serikat dihotbahkan, diajar dan ditulis di media massa secara besar-besaran ya. Saya tidak tahu di Indonesia apakah sudah seperti itu juga. Ini kalau saudara baca di internet, saudara akan membaca cerita-cerita yang sangat seram ya. Ada mobil yang sementara berjalan dengan baik, tiba-tiba uh, berkelok-kelok dan menabrak kiri dan ke kanan. Ternyata pengemudinya sudah hilang ya, di rapture, sudah diangkat dalam kerajaan surga. Kemudian ada suami istri yang tidur, tiba-tiba istrinya bangun di tengah malam dan melihat hanya pakaiannya saja. Suaminya sendiri sudah diangkat, sudah di rapture. Kemudian ada juga peristiwa di mana seorang pilot menelpon ke tower dan mengatakan bahwa aduh terjadi satu histeria dalam pesawat, ada penumpang yang hilang. Dan kemudian jawaban dari tower mengatakan bahwa tidak perlu kaget, tidak perlu takut oleh karena ini terjadi di seluruh Amerika Serikat. Jadi ada jutaan katanya orang-orang Kristen yang akan diangkat secara rahasia, secara diam-diam ke sorga pada saat rapture itu. Sebetulnya kalau kita lihat telusuri kembali seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini sebetulnya berangkat daripada uh, buku Left Behind series. Ada di sini buku Left Behind series ya, saya tampilkan di depan sini. Ya, tadinya memang sudah ada teori itu, tapi kemudian sangat populer oleh karena diterbitkannya buku ini. Dan mereka bahkan sudah membuat filmnya ya, oleh karena sangat lakunya buku ini, mereka membuat filmnya. Filmnya itu bisa saudara lihat cuplikannya seperti. Jadi sebenarnya titik persoalannya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Jadi kalau saudara baca 1 Tesalonika 5, 2 dan 3 sudah saya tampilkan di sini. Jadi Yesus dikatakan akan datang seperti pencuri ya. Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Ya, ini ayat yang kedua. Jadi mengapa itu dikatakan diam-diam oleh pembicara-pembicara dan pendeta-pendeta yang sangat terkenal ya. Mereka katakan itu kenapa diam-diam rahasia, tidak ada orang yang lihat dan menghilang begitu saja. Oleh karena terpicu dari ayat 2 dari 1 Tesalonika pasal 5 ya. Yesus akan datang sebagai pencuri. Kemudian istilah kocap itu sendiri diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Jadi kalau saudara baca, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit, dan ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah bangkit tadi dalam awan menyongsong Tuhan. Jadi catch up di sini atau rapture di sini adalah diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu pendapat yang keluar dari ayat-ayat ini. Nah, tentunya saudara sudah mengikuti video-video saya sebelumnya yang menerangkan tentang bagaimana masa penganiayaan ini dilemparkan ke akhir zaman. Jadi itu kan kalau saudara lihat 70 weeks of prophecy, jadi seharusnya minggu ke-70 ini langsung berjalan secara terus-menerus, tetapi oleh Left Behind series ini, oleh mereka yang menganut paham futuris ini, dilemparkan ke akhir zaman ya, dilemparkan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu semua penganiayaan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Itu menurut versi mereka. Jadi orang-orang yang tidak diangkat, ini kan ada, nah ini dia gambarnya ya. Jadi orang-orang yang tidak diangkat, ini orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang benar, orang-orang Kristen, di rapture pada saat itu. Yang tidak diangkat ini menurut mereka, mereka lah itu akan mengalami masa penganiayaan. Mereka itu juga yang akan berhadapan dengan antikristus. Mereka itu juga yang akan mendapatkan tanda binatang itu. Namun mereka itu juga lah yang mendapatkan kesempatan yang kedua. Jadi untuk bisa diselamatkan. Nah, apakah
interpretasi ini benar? Apakah pengertian tentang ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi itu seperti itu? Ya, saudara, kita akan membahasnya pada saat ini ya. Kalau kita lihat ayat 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. 5 ayat 2 dan 3. Jadi dikatakan di sini, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Apa sebetulnya konteks istilah pencuri di sini ya? Sebetulnya konteks istilah pencuri di sini bukan berarti literal ya, Yesus akan datang sebagai pencuri, diam-diam, rahasia, tidak ada orang lain. Tapi ini sebetulnya konteksnya Paulus memberikan amaran bagi orang yang tidak peduli. Jadi ini kan amaran bagi mereka yang tidak peduli. Ya sampai sekarang kan banyak orang yang tidak peduli walaupun sudah dikhotbahkan berkali-kali di dalam acara-acara gereja. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya bikin ini video supaya saudara juga bisa peduli dan mendengarkan akan nasihat daripada Rasul Paulus. Mereka berpikir bahwa apa? Tuhan masih lama lagi datang. Jadi terus aja berbuat dosa. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan amaran. Konteksnya ini sebetulnya konteks amaran. Jadi bukan Tuhan datang diam-diam. Kalau saudara baca 1 Tesalonika ayat-ayat sebelumnya ya, kalau saudara baca 1 Tesalonika 4 ayat tadi kita sudah singgung sedikit ya, 34 ayat 17. Apakah Tuhan datang secara diam-diam ya? Apakah benar? Tampilkan. Oops. Put number 4 here. Kita baca dari awal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan shout. Artinya apa? Berteriak keras. Sangkakala Allah berbunyi. Artinya trompet ini berbunyi sampai orang-orang mati ini bisa dibangkitkan. Bukan main ya. Jadi ini kan suatu ayat yang paling ribut. Ya, kalau saudara baca ayat-ayat lain tidak ada keterangan seperti ini. Inilah ayat yang paling ribut. Jadi apakah itu diam-diam? No, tidak diam-diam. Apakah itu rahasia? Tidak. Oleh karena apa? Banyak sekali orang yang percaya yang akan bangkit, yang mati dan akan bangkit. Dan mereka yang masih hidup itu tidak mungkin akan berdiam diri. Mereka yang masih hidup pasti akan sangat bergirang melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apakah akan terjadi penghilangan? Akan menghilang begitu saja? Tentunya tidak ya. Kita tahu pada ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa semua mata akan memandang. Tidak akan ada peristiwa yang hilang di sini. Mereka akan terangkat bersama-sama ya. Bersama-sama artinya apa? Ini suatu peristiwa yang riuh ya, yang hebat, yang mulia, yang massal. Jadi bukan diam-diam, bukan rahasia dan bukan menghilang begitu saja. Lalu bagaimana dengan adanya kesempatan kedua ya. Jadi untuk mereka yang berada dalam kubu futurisme ini mengatakan ada kesempatan yang kedua. Kesempatan kedua itu bagi mereka yang tertinggal dan tidak diselamatkan atau tidak di rapture. Apakah benar demikian? Coba kita baca ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Jadi kita yang masih hidup akan diangkat. Lalu baca lagi. Kita kembali lagi ke ayat 5 ayat 2 dan pasal 5 ya, ayat 2 dan 3. Kita baca lagi supaya kita jelas di sini. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ini siapa ini? Mereka yang tidak siap. Artinya apa? Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Kesempatan cuma satu kali saja. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka yang benar akan diselamatkan. Namun mereka yang tidak bersedia. Oleh sebab itu amaran diberikan sejak sekarang. Video ini diberikan bagi saudara sejak sekarang. Supaya saudara bersedia. Dan mereka yang mengatakan damai dan aman, mereka yang, Tuhan kok belum mau datang. Ya, terus aja berbuat dosa. Terus aja tidak membantu pekerjaan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka itu apa? Ditimpa oleh kebinasaan. Jadi, ini bukan saya katakan. Rasul Paulus mengatakan dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Ditimpa oleh kebinasaan. Apakah itu berarti ada kesempatan yang kedua bagi mereka? No, tidak ada kesempatan yang kedua bagi mereka. Melainkan mereka ditimpa oleh kebinasaan. Kalau saudara
melihat dan mencermati akan ayat ini, ya. Bagaimana sebetulnya tanggapan saudara? Apakah pengertian dari kubu Left Behind series ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apakah itu Alkitabiah atau tidak? Saudara bisa mengambil kesimpulannya sendiri. Saya kira pada malam hari ini ada dua grup yang ditekankan di sini. Grup yang pertama adalah mereka yang diangkat dalam kerajaan surga, dan grup yang kedua adalah mereka yang ditimpa oleh kebinasaan. Dan bila mana saudara mau untuk tidak ditimpa oleh kebinasaan, saudara mau berada dalam grup yang diangkat dalam kerajaan surga, maka saudara harus bersiap mendengarkan amaran dari Rasul Paulus, mendengarkan teguran daripada gereja, agar supaya kita bisa diselamatkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tetaplah terus bersama dengan kami. Kami akan senantiasa memberikan pelajaran-pelajaran yang menyangkut nubuatan pada video-video selanjutnya.